afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, apakah engkau tidak melihat air yang engkau minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kami yang menurunkannya dari awan atau kalian yang menurunkannya? Ini hujan turun terus-terusan. Ini tidak betul ini kalau hujan terus-terusan. Ini membuat masalah kita tidak bisa masuk kantor, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ini enggak betul ini hujan. Nah, itu sudah mulai itu. Maka ketika hujan banjir yang kita fikirkanlah kenapa ini terjadi. Lalu ada orang mengatakan, tapi Ustaz, banjirnya di rumah saya, banjirnya di jalanan saya. Padahal saya tidak pernah maksiat, saya ahli jamaah. Apa kesalahan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ar-rishwah, dosa besar, salah satunya termasuk melakukan sogok menyogok atau suap menyuap. Baik yang menyogok, yang menyuap, atau yang menerima sogok atau suap, kedua-duanya dipastikan akan mendapatkan azab kalau mereka tidak bertaubat di dunia sebelum kematiannya. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu dosa besar adalah sabbu ad-dahr war-rih, yaitu mencaci maki waktu dan angin. Dan ini tentu yang dimaksud adalah haram hukumnya mencaci maki cuaca. Haram hukumnya melaknat cuaca yang sedang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertepatan dengan itu kita tahu bahwa dalam 2 hari ini kita mendapatkan curahan hujan yang luar biasa diberi oleh Allah, bahkan sempat mengalami banjir sesaat. Namun perlulah kita tahu di awal bahwa hujan atau keadaan cuaca, waktu, angin, itu semuanya adalah makhluk Allah. Dan sebenarnya itu adalah nikmat yang diberi oleh Allah, kecuali bagi mereka yang tidak mengimaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Waqi'ah 68-69,
afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, apakah engkau tidak melihat air yang engkau minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kami yang menurunkannya dari awan atau kalian yang menurunkannya? Jadi Allah ingin mengatakan, tidakkah engkau melihat nikmatku yang engkau minum? Kemudian nanti ayat-ayat terus bergulir, apa yang tumbuh dengan air tersebut, lalu engkau bisa merasakan kehidupan. Allah bertanya, engkau yang menurunkan atau kami yang menurunkan? Dan tentu kita sudah tahu jawabannya, pasti jawabnya engkau ya Allah, karena kita tidak mungkin menurunkan air, kita tidak bisa membangkitkan air dari dalam tanah kecuali yang sudah tersedia. Dan semua itu adalah bahagian daripada nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, An-Naba ayat 14, Allah mengatakan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kami turunkan dari hujan yang berlapis, yaitu hujan dengan jumlah curahan yang banyak. Jadi Allah juga yang mengizinkan dan Allah juga yang memerintahkan hujan untuk turun di kota Los Mawai dengan curahan mungkin bisa mencapai triliunan butir hujan. Itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Nur ayat 43 Allah mengatakan, fataral wadqa yakhruju min khilalihi, maka kelihatanlah engkau akan melihat bahwa hujan keluar dari celah-celahnya, yaitu celah-celah awan, hujan keluar. Nanti dalam ayat yang lain Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'am mubaraka, kami turunkan dari langit hujan yang disertai dengan keberkahan. Maka jemaah melakukan Allah, ini adalah salah satu nikmat. Dan tentu Allah punya maksud, punya tujuan. Ilmu Allah telah Allah catatkan di dalam Lauhul Mahfuz 50,000 sanah qabla an yukhlaqas samawati wal ard, 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, maka telah tercatat bahwa di tanggal 25 Desember 2023 hujan yang akan turun di kota Los Mawai sekian butir, itu telah tercatat 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Kapan kita banjir, kapan kita akan menghadapi ini dan itu, semua telah tercatat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan sebagai salah satu daripada perwakilan turunnya rahmat. Walaupun kadang-kadang ketika orang-orang mulai bermaksiat kepada Allah, maka Allah juga bisa menjadikan hujan sebagai salah satu pasukannya untuk menghancurkan orang-orang yang mengingkari nikmat, tidak mensyukuri nikmat, kufur terhadap nikmat Allah. Allah juga bisa buat itu. Dan kita sudah baca sejarah dalam Al-Quran bagaimana kaum Samud, kaum 'Ad, salah satu yang diturunkan Allah adalah hujan 7 hari 7 malam disertai dengan angin. 7 hari 8 malam kata Allah, hancur lebur, tidak tersisa juga karena izin Allah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda kekuasaannya yang bisa menyebabkan kita melanjutkan putaran kehidupan kita. Maka oleh karena itu, salah satu daripada bahagian yang terlarang dan bisa menyebabkan dosa adalah ketika kita sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita mulai mencaci semua ciptaan Allah dalam bentuk cuaca ini. Kita caci angin, kita mencaci petir, kita mencaci waktu atau cuaca
yang sedang diturunkan. Jadi kita mulai membenci bulan 12, bulan Januari, kita benci kerana ini musimnya musim penghujan. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah mengucapkan kalimah yang mungkin kita tidak sadar betapa bahayanya kalimah-kalimah yang kita keluarkan dari lisan kita. Allah menyebutkan secara umum, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz yang keluar dari mulutmu atau dari lisan kita pasti tercatat oleh raqib dan atid, pasti. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha balan. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbicara atau mengeluarkan kalimah, yang kalimah itu adalah sesuatu yang mengundang ridha Allah, walaupun orang itu tidak sempat memikirkan tentang ridha itu, dia tidak sempat mikir pahalanya, tapi dia bicara terus tentang kebaikan, memuji-muji Allah, ya. Bahkan mungkin ada kalimat yang sudah terbiasa di mulut, seperti subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah. Di setiap waktu apapun terjadi padanya, dia terucap kalimah-kalimah yang baik. Dia tidak sempat mikir betapa besar pahala itu, apa pahalanya, tidak sempat mikir. Tapi semua kalimah yang baik itu adalah kalimah yang mengundang ridha Allah. Maka apa yang Nabi katakan, yarfa'ullahu biha darajat. Walaupun itu tergelincir di mulutnya, seperti kita tersepak batu, lalu kita terucap astaghfirullah, itu tidak sempat mikir apa yang akan terjadi atau berapa pahala yang kita dapat dengan istighfar ini, tidak sempat. Tapi Nabi mengatakan, yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat berderajat-derajat orang-orang yang kalimah terucap di dalam lisannya. Dan ini banyak sekali hadis yang tidak mungkin kita bacakan tentang kemuliaan kalimah-kalimah yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sukhtillah la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu satu kata, ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita ucap kalimat, itu berarti susunan beberapa kata. Tapi dalam bahasa Arab, kalimatun itu artinya satu kata. Ada seseorang yang mengucapkan satu kata, yang kata itu mengundang kemurkaan Allah, dan ketika dia mengucapkan itu, dia pun tidak sempat memikirkan betapa besar dosanya, betapa bahayanya, tidak sempat mikir. Yang penting caci maki saja, dia tidak sempat mikir itu. Walaupun dia tidak memikir atau tidak sempat mikir, tapi Nabi mengatakan yahwi biha fi jahannam. Gara-gara satu kalimah itu, dia bisa dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Ini bahayanya kalimah yang mengundang kemurkaan Allah. Maka salah satu yang mengundang kemurkaan Allah melalui kalimah kita apa? Mencaci maki, angin, hujan, atau berbagai macam suasana atau cuaca yang sedang kita hadapi. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam, aku disakiti oleh anak Adam, kata Allah. Aku disakiti oleh anak Adam. Jadi ceritanya ini hamba yang dicipta telah menyakiti penciptanya. Apa yang terjadi? Yasubbud dahr, mereka mencaci waktu, mereka mencaci perjalanan waktu, mencaci keadaan di waktu itu terjadi, termasuklah di dalamnya mencaci waktu hujan, mencaci waktu angin. Jadi waktu terjadinya angin dia caci, waktu terjadinya hujan dia laknat. Yasubbud dahr, mereka mencaci waktu.
dan itu menyakiti Allah. Wa ana ad-dahr, padahal akulah pemilik waktu, akulah pemiliknya. Yang kalian caci itu, yang membuat waktu adalah aku, kata Allah. Akulah pemilik hujan, akulah pemilik angin. Biyadiya al-amr, dan semua perintah di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan antara siang dan malam. Aku yang memperjalankannya. Malam hujan, berhenti pagi, lalu kemudian cerah sebentar, hujan lagi, lalu kita mulai mencacinya. Padahal Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar, akulah yang memperjalankan di antara malam dan siang. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim ini menunjukkan apa? Allah ternyata merasa, Allah ternyata tersakiti dengan cacian hamba terhadap apa yang Allah turunkan. Dan ini ada dua model yang perlu diverifikasi. Bagaimana kalimah yang menunjukkan kita mencaci hujan, angin? Jemaah melakukan Allah, para ulama menjelaskan, kalau hanya yang pertama, kalau yang sebatas hanya menggambarkan situasi, maka itu tidak mengapa. Kalau menggambarkan situasi yang sebenarnya, itu tidak disebut dengan cacian. Contoh, kita mengatakan sudah hujan, baju yang kemarin pun belum kering. Itu situasi yang terjadi, itu tidak mengapa. Atau ini sudah hujan lagi, tidak sempat angkat sepatu, sepatu sudah basah. Atau motor kita rusak, kita ditanya orang, kenapa motor rusak? Ya, hujan, tidak berhenti-berhenti, jadi terendam motor. Kita ingin menggambarkan situasi yang sebenarnya. Kita tanya bagaimana keadaan di kota, bisa lewat atau tidak? Tidak. Macet. Kenapa macet? Hujan terus-terusan, tidak berhenti-berhenti hujan. Itu tidak mengapa. Kita menggambarkan fakta tanpa bermaksud untuk mencela. Jadi bukan bermakna itu pun tak boleh, sehingga ketika ditanya orang, kenapa tidak lewat ke kota, kita diam, lalu kita bilang, jangan tanya-tanya, nanti saya akan mengucapkan sesuatu yang dibenci Allah. Jadi kenapa? Tidak ada yang berani jawab, Pak. Diposting di WA, tidak ada. Akhirnya tenggelam semua di dalam kemacetan tersebut, kadang-kadang tidak ada informasi. Ini kalau itu pun dilarang, kita tidak boleh posting di WA, banjir, depan Polres banjir, di Lancang Garam banjir. Kenapa tidak boleh posting? Nanti dimarahi Allah. Tidak boleh memposting keburukan yang terjadi. Enggak begitu. Orang ulama mengatakan menggambarkan keadaan banjir, macet, segala macam, itu dibolehkan. Nah, jadi jangan sampai pun kita sampai udah kayak anak bodoh begitu, ditanya orang, "Pernah hujan? Kiban iluang?" Daim teman-teman, fikir lagi apa kabangai ke? Atau kamu sudah mulai stres gara-gara hujan ini? Juga tidak begitu. Bicaralah yang sebenarnya. Jadi yang dilarang itu yang mana? Yaitu model kita mengatakan ini hujan turun terus-terusan. Ini tidak betul ini kalau hujan terus-terusan. Ini membuat masalah kita tidak bisa masuk kantor, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ini enggak betul ini hujan. Itu sudah mulai itu masuk ke dalam urusan melaknat. Ada yang mengatakan bahawa menampakkan kekesalannya, nyuci gara-gara hujan. Ini gara-gara hujan, macet luar biasa. Kenapa? Gara-gara hujan. Kalau tidak hujan mana mungkin kayak gini? Ini sudah termasuk dalam cacian, sudah termasuk dalam laknat. Atau kita bangun pagi, lalu kemudian kita melihat curahan hujan luar biasa, kita mengatakan, bengah-bengah kau hujan, pagi-pagi sudah hujan, hanai dang-dang, kata kita. Itu sudah mulai kita menampakkan kekesalan hati karena hujan. Begitu juga dengan angin atau yang sejenisnya, karena Rasulullah juga mengatakan dalam hadis Bukhari, wala tasubbu ar-riyah, jangan engkau mencaci maki angin. Ini dilarang, jemaah melakukan Allah. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan Allah benci kepada orang-orang yang mencaci maki
keadaan atau cuaca. Yang pertama, itu semua ciptaan Allah. Jadi dengan mencaci maki angin, mencaci maki hujan, sebenarnya kita sedang mencaci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena hujan tak mungkin turun kecuali dengan izin Allah. Angin tidak mungkin bergerak kecuali dengan izin Allah. Maka Allah lah yang yudabbirul amra, Allah yang ngatur. Lalu kita di situ ketika kita caci, sebenarnya kita sedang mencaci ciptaan Allah, dan otomatis mencaci ciptaan Allah adalah mencaci Allah. Nah, ini yang terlarang yang pertama. Sama, semua makhluk ini tidak boleh caci, tidak boleh direndahkan. Maka kita ketemu sama orang yang mungkin Allah berikan kekurangan pada fisiknya, itu pun tidak boleh dicaci. Maka tidak boleh bicara tentang aib seseorang yang warna kulitnya mungkin tidak seindah warna kulit kita, mungkin orang yang punya cacat, wajahnya mungkin tidak tampan seperti tampannya anak kita. Itu semua adalah mencaci maki pemberian Allah. Maka mencaci Allah itu alasan yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, Allah benci kepada urusan ini karena dengan mencaci maki keadaan cuaca, sedangkan mereka adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hujan tu tidak bisa buat apa-apa, angin tu tidak bisa buat apa-apa. Semua mereka hanya menuruti perintah. Maka kita kenapa mencaci sesuatu yang dia pun tak berkuasa untuk merubahnya? Itu kan cuma perintah. Waktu Nabi Nuh mau ditenggelamkan umatnya oleh Allah, Allah yang mengatakan kepada langit, turunkan hujan. Lalu Allah bilang kepada bumi, naikkan air dari dalam bumi. Jadi dari atas turun, dari bawah naik. Lalu kemudian sampai selesai urusan, wa qudiyal amru, selesai urusan baru Allah suruh berhenti. Berhentilah, wastawat 'alal judi, nanti ujung ayat itu. Kemudian barulah mereka terparkir di gunung Judi. Siapa yang buat keadaan seperti itu, tidak berhenti hujan? Allah. Jadi hujan itu hanya mendengar perintah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Ribuan cacian kita lontarkan kepada hujan, hujan tidak bisa berhenti kalau belum waktunya Allah hentikan. Lalu kenapa Allah tidak hentikan hujan? Kenapa Allah buat banjir? Kenapa Allah buat ini? Introspeksilah diri. Karena salah satu penyebab kemurkaan Allah, maksiat yang merajalela, tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin secara spesifik, hujan ini turun, ini kalau kita mau introspeksi, itu mungkin karena banyaknya peminum kopi yang duduk di kedai kopi waktu salat maghrib, lalu tidak mau keluar dari kedai kopi. Tirai diturunkan, orangnya masih di dalam. Cid awaknya andum yang pegar ujian banjir. Yang harus kita bunuh bukan hujannya, mereka yang harus kita bunuh. Sayangnya pemimpin tidak memikir itu. Yang dipikir apa? Gorong-gorong, bersihin parit, meribai ke je pegelih parit, manyo maksiat belum dihentikan, tetap Allah akan berikan sesuatu. Jadi semua peminum kopi yang waktu salat maghrib nak keluar, masukkan ke gorong-gorong, aman insyaAllah, ada hujan lagi. Yang baru solusi. Ini pikir buat ini berkali-kali aspal, pakai model apapun kualitas terbaik. Kalau seandainya maksiat dibiarkan begitu saja oleh orang-orang yang berkuasa, yang menahan maksiat dengan tangannya mampu, tapi dia diam saja, maka ribuan usaha manusia Allah gagalkan. Dan itu sudah janji Allah, law anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya semua penduduk kampung beriman, bertakwa, takut kepada Allah, lamasubatum min indillah khair, yang kuberikan hanya yang baik-baik, yang baik-baik. Kaum Sabak selama di bawah pimpinan Ratu Balqis tidak pernah dapat sesuatu musibah, tidak pernah. Begitu Balqis meninggal, lalu kemudian mereka kembali syirik, kembali durhaka kepada Allah, mereka murtad beramai-ramai, langsung kebunnya dihabisi Allah, padahal dulu suburnya luar biasa. Maksiat, Pak. Maka ketika hujan banjir yang kita fikirkanlah kenapa ini terjadi. Lalu ada orang mengatakan, tapi Ustaz, banjirnya di rumah saya, banjirnya di jalanan saya,
Padahal saya tidak pernah maksiat, saya ahli jamaah. Apa kesalahan kita? Kita diam di saat melakukan, di saat melihat orang maksiat. Makanya Allah banjirkan itu. Kadang-kadang kantor-kantor yang seharusnya melakukan amar ma'ruf lupa banjir di Allah, supaya mengirimkan pesan, kenapa engkau diam ketika orang di kedai kopi tak salat? Saya di mana-mana mengatakan, jamaah melakukan Allah, satu tanda tangan wali kota, satu tanda tangan Danrem, satu tanda tangan Kapolres sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. 1.500 ustaz dikirimkan untuk berkawar-kawar di atas mimbar, tak akan pernah berhenti maksiat. Kenapa? Tanda tangannya tidak berlaku. Maka yang harus kita sadarkan para pemimpin ini, sayangnya tidak ada ustaz yang mau jadi pemimpin. Maka pilihlah saya di wali kota berikutnya. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan menahan maksiat membuat Allah menahan semua musibah yang akan turun melalui hujan, angin dan seterusnya. Ini penyakitnya. Ya. Ini penyakitnya. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau mau keadaan ini berhenti, tidak ada lain, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cerita lain. Ya. Makanya dunia ini tidak diperuntukkan untuk membangun infrastruktur terlalu indah. Bagus sekalipun buat infrastruktur, Pak. Kalau seandainya maksiat berlaku, 5 menit cukup bagi Allah menghancurkan segala-gala. Tapi orang yang hidup di zaman Nabi bertemankan batu, pasir, dan hanya berkenderaan unta, kuda, bighal, himar, keledai, tidak ada fasilitas apapun. Minum air pun harus dibungkus dengan kulit unta untuk diikat. Tidak ada botol. Hari ini macam botol model keluar, Pak. Tapi maksiat merajalela, hancur-hancuran hidup. Dulu tidak ada. Tidak ada. Jadi ini yang perlu difikirkan. Mudah-mudahan ya, kalau Bapak punya akses ke wali kota yang baru, kabarkanlah ini. Siapa yang punya akses, kabarkanlah bahwa tadi pagi ada ustaz nyindir-nyindir wali kota, dan ajaklah wali kota untuk salat di Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain agar cepat tertangani permasalahan seperti ini. Idoh hana runduri hampir nyodom karena ini wali kota baru. Ya. Demikian yang perlu kita kabarkan, dan mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita bukanlah berbentuk musibah, tapi menjadi sebuah rahmah, dan kita haram hukumnya mencaci, tapi perbanyaklah doa. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau doa, kalau seandainya hujan lebat, maka ucaplah kalimat singkat berdasarkan hadis Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan hanya di sekitaran kami, jangan jadikan musibah untuk kami. Itu doa berdasarkan hadis Nabi. Itu singkatnya, tidak usah disambung yang lain kalau tidak bisa hafal. Yang ada nanti bingung malaikat atau apa yang Bapak ucapkan. Ucapkan saja Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa Nabi, ucapkan berulang-ulang ketika hujan sudah tidak berhenti-berhenti. Mudah-mudahan berhenti hujan tadi malam itu berkat ribuan doa mengalir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.